Halo guys, kami dari kelompok 8. Jadi pada video kali ini kami akan mencoba membuat tentang pengaruh internet terhadap ketahanan negara. Jadi saya sendiri Hendrika Hadiafilo. Saya Syafrifal Fridiano. Saya Agustin Suditirta. Saya Jiri Jormat. Selamat menonton. Goodbye guys. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ketahanan negara. Nah, yang pertama, ketahanan negara merupakan kondisi dinamis dalam suatu negara untuk mempertahankan berbagai ancaman, tantangan ataupun hambatan yang bersifat dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, ketahanan negara ini, ancaman dalam ketahanan negara ini bukan hanya dilihat dari segi militernya saja atau dari keamanannya saja, tetapi juga dari sektor politik, ekonomi, sosial ataupun berbagai tantangan-tantangan ketahanan negara lainnya. Atau dapat dikatakan bahwasanya ketahanan negara ini bagaimana cara untuk menghadapi tantangan yang bersifat holistik atau semua aspek yang berada pada suatu negara. Selanjutnya kita akan kembali pada topik pembahasan kita kali ini tentang penggunaan internet dalam ketahanan negara. Nah, era digital sekarang ini tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Kita semua sudah menjadi bagian dari internet itu sendiri. Sebagai individu kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Nah, kehidupan kita sehari-hari ini atau aktivitas manusia sehari-hari seperti komunikasi, transaksi, pendidikan, budaya, ekonomi ataupun aspek lainnya sudah terikat secara penuh berkaitan dengan internet. Nah, terkait dengan internet yang ada pada era digital ini bukan hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Nah, ini tentunya juga memiliki pengaruh terhadap ketahanan negara. Nah, kita akan mencoba mengurai dulu seperti apa itu pengaruh negatif dan juga pengaruh positif dari penggunaan internet terkait dengan ketahanan negara. Nah, dengan adanya internet pasti semuanya akan dipermudahkan seperti informasi, komunikasi, pendidikan, dan juga beberapa aspek lainnya. Salah satu contohnya hubungan baik dalam negeri maupun juga hubungan dengan luar negeri. Nah, namun di sisi lain kita perlu mengetahui bahwasanya penggunaan internet ini juga memiliki pengaruh buruk terhadap ketahanan negara seperti penyebaran hoaks ataupun beberapa dampak-dampak buruk lainnya dari penggunaan internet ini. Intinya di era digital ini penggunaan internet bukan hanya mengancam beberapa aspek saja, tetapi sangat berpengaruh pada ketahanan negara. Sehingga dari uraian tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya penggunaan internet yang seharusnya menjadi penghubung atau sarana yang baik justru menjadi ancaman yang dapat merusak stabilitas politik, sosial, ekonomi dan juga pertahanan negara. Dan tentunya hal ini sangat mengancam terkait dengan ketahanan negara. Salah satu bentuk ancaman yang paling mencolok dari penggunaan internet adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Dengan kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui platform media sosial dan aplikasi, berbagai pesan hoax dapat dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Hoax yang beredar bisa berupa berita yang menyesatkan mengenai kebijakan pemerintah, isu sensitif seperti agama, ras, atau politik, bahkan informasi yang dapat memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Dampak dari hoax ini sangat besar karena bisa menyebabkan polarisasi di masyarakat, memperburuk konflik sosial, bahkan mengganggu ketenangan politik dan keamanan negara. Ketika informasi yang tidak akurat tersebar luas, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang pada akhirnya dapat melemahkan fondasi ketahanan nasional. Ancaman kedua yang terkait dengan penggunaan internet adalah potensi serangan dunia maya atau cyber attack. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, serangan terhadap infrastruktur kritikal negara seperti sistem pemerintahan, sektor keuangan, dan fasilitas pertahanan dapat merusak kestabilan nasional. Serangan cyber ini yang dilakukan oleh kelompok teroris, negara asing atau individu dengan niat jahat bisa merusak sistem komunikasi dan data vital dan bahkan merusak perekonomian suatu negara. Misalnya, peretasan terhadap sistem perbankan atau lembaga pemerintah dapat menimbulkan kerugian besar dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Lebih jauh lagi, serangan yang dapat merusak infrastruktur vital seperti listrik atau transportasi jika dibiarkan tanpa pengawasan yang tepat dapat menyebabkan gangguan sosial yang besar dan melemahkan daya tahan negara terhadap ancaman eksternal. Baik, selanjutnya, selain itu internet juga menjadi sarana bagi pihak luar untuk mengintervensi dan mempengaruhi kebijakan dalam negeri suatu negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara terbukti menggunakan internet untuk mengurangi pemilu di negara lain, misalnya dengan menggunakan media sosial untuk mendukung kandidat tertentu untuk menyebarkan disinformasi. Hal ini dikenal dengan istilah perang informasi, di mana pihak luar berusaha untuk melemahkan kestabilan politik dengan manipulasi opini publik di dunia maya. Penyebaran berita palsu yang sengaja diarahkan untuk mengoroti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat merusak kredibilitas negara di mata dunia internasional. Selain pengaruh politik, penggunaan internet juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi ekstrim dan merencanakan aksi terorisme. Platform online memungkinkan kelompok radikal untuk mengakses berbagai materi yang mengandung ajaran radikal dan melakukan perekrutan anggota baru. Internet juga memberikan ruang bagi mereka untuk berkomunikasi secara anonim, membuat pengawasan oleh aparat keamanan semakin sulit. Penyebaran ideologi ekstrim ini berpotensi meningkatkan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan terorisme yang pada gilirannya mengancam keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas terorisme yang terjadi ini di internet menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional. Selain ancaman langsung dari serangan dunia maya atau radikalisasi, internet juga dapat menyebabkan degradasi moral dan sosial. Ketergantungan yang berlebihan pada internet, terutama di kalangan generasi muda, dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya yang mendasari kebersamaan dan solidaritas sosial. Penyalahgunaan internet untuk kegiatan negatif seperti penjudi online, pornografi, atau bahkan kejahatan dunia maya lainnya dapat merusak tatanan sosial yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengurangi produktivitas masyarakat dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan ketahanan sosial. Ketahanan sosial yang lemah akan memperburuk ketahanan sosial secara keseluruhan. Masyarakat yang terpecah atau teralienasi sulit untuk bersatu dan menghadapi ancaman negara. Terima kasih. Untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh penggunaan internet, negara perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang tepat, regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi di media sosial, serta penguatan sistem keamanan siber di berbagai sektor adalah langkah yang sangat penting. Selain itu, pendidikan literasi digital bagi masyarakat juga perlu digalangkan agar publik lebih mampu menyaring informasi dan kritis dan tidak mudah terjebak dalam penyebaran hoaks. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman mengenai bahaya penggunaan internet yang salah, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan informasi sensitif. Kerjasama internasional dalam hal keamanan siber juga perlu diperkuat, mengingat ancaman yang bersifat global tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara saja. Dengan demikian, penggunaan internet dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan nasional tanpa mengabaikan potensi ancaman yang dapat merusak ketahanan nasional secara keseluruhan.